Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat donat madu yang rasanya enak banget, lembut dan juga empuk. Disertai dengan aneka macam toppingnya menambah cita rasanya semakin enak. Jadi, jika penasaran dengan resepnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan-bahan donat madunya, saya menggunakan tepung terigu yang sudah saya mix antara protein tinggi dan protein sedang sebanyak 275 gram, kuning telur 1 butir, ragi instan 1 sendok teh, susu cair atau air putih 160-170 ml, madu 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan margarin 35 gram. Untuk cara buatnya, masukkan kuning telur ke dalam tepung terigu. Masukkan juga ragi instannya. Selanjutnya, masukkan susu cair atau air putihnya. Kemudian, ini akan saya mixer menggunakan kecepatan yang tertinggi hingga setengah kalis. Untuk madunya, tadi saya lupa memasukkannya di awal, jadi sekarang bisa kita masukkan madunya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini saya lanjut mixer lagi hingga setengah kalis ya. Nah, ini adonannya sudah setengah kali. Sekarang akan saya masukkan margarin juga garamnya. Dan selanjutnya adonan ini akan saya mixer lagi hingga menjadi kalis elastis. Setelah adonannya sudah terlihat halus seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita tes keelastisannya. Nah, ini jika adonannya lengket bisa kita olesi tangan dan spatula menggunakan minyak ya. Kita tes adonan, jika direntang-rentangkan seperti ini sudah membentuk selaput tipis dan tidak mudah robek, berarti sudah kalis elastis. Selanjutnya akan saya pindahkan adonannya ke meja kerja. Agar tidak lengket, wadah kerjanya akan saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya agar permukaannya halus ya. Nah, ini adonannya akan saya potong-potong dan saya timbang. Untuk satu adonannya seberat 30 gram. Untuk adonan yang sudah dipotong, ini akan saya tutup dengan kain agar permukaannya tidak kering ya. Nah, ini adonan yang sudah dipotong dan ditimbang. Sekarang bisa kita rounding atau kita bulat-bulatkan. Ambil adonan yang pertama kali kita potong dan ini bisa kita bulat-bulatkan di atas meja kerja seperti ini. Kita bulat-bulatkan hingga permukaannya menjadi halus dan padat ya. Nah, ini hasilnya yang sudah di-rounding seperti ini ya. Dan lakukan lagi seperti tadi hingga selesai. Nah, ini adonannya yang sudah di-rounding. Sekarang bisa kita istirahatkan selama 15-20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya sudah lebih besar. Sekarang bisa kita kempiskan atau degazing juga dibentuk. Sebelum dikempiskan, adonannya akan saya lapisi menggunakan tepung terigu seperti ini. Kemudian adonannya bisa kita pipihkan menggunakan alat datar seperti ini. Selanjutnya akan saya lubangi menggunakan jari di bagian tengahnya seperti ini. Jika ingin lebar bolongannya, bisa kita bantu menggunakan 2 jari seperti ini. Setelah selesai hasilnya seperti ini, sekarang bisa kita letakkan di atas baking paper yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Jika tidak ada, bisa menggunakan kertas minyak. Kemudian lanjutkan hingga selesai seperti tadi ya. Nah, ini hasilnya setelah selesai dikempiskan dan dibentuk. Sekarang bisa kita istirahatkan selama 45 menit sampai 1 jam. Dan ini saya tutup dengan kain agar permukaannya tidak kering. Setelah 45 menit, karena cuaca di rumah saya sedang panas,
nampak donatnya sudah mengembang seperti ini. Ketika ditekan seperti ini, dia kembali lagi perlahan. Ini sudah cukup ya, dan bisa kita goreng. Untuk menggoreng donat, minyaknya harus sudah panas terlebih dahulu ya, dan gunakan api yang kecil. Selanjutnya, masukkan donatnya dan akan saya goreng menggunakan metode 2 kali balik. Setelah donat menyentuh minyak, ini kita balikkan untuk yang pertama kali. Kemudian tunggu hingga bagian bawah donatnya berwarna kecoklatan, baru kita balik untuk yang kedua. Dan goreng donatnya hingga selesai ya. Jika bagian bawah donatnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini bisa kita balik untuk yang kedua kali. Dan setelah ini bisa kita tunggu hingga donatnya matang. Nah, ini donatnya sudah matang, kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Sekarang bisa kita angkat dan terlihat ya ada white ringnya, tandanya donatnya ini mengembang dengan sempurna. Alhamdulillah, ini hasilnya. Donat madu yang sudah kita goreng tadi hasilnya seperti ini, menul-menul dan mempunyai white ring, tandanya dia mengembang dengan sempurna. Dan ini juga kita kempiskan, dia akan kembali lagi seperti semula. Ini lembut banget donatnya dan enak banget. Untuk toppingnya saya menggunakan madu, coklat meses, keju, dan juga nanti ada gula donat. Untuk madunya bisa kita gunakan sebagai topping atau juga perekat ya. Untuk perekat kita olesi bagian atas dari donatnya seperti ini. Kemudian bisa kita tempelkan di salah satu toppingnya, yaitu meses atau keju seperti ini. Alhamdulillah, donat madu yang sudah saya beri topping hasilnya cantik seperti ini. Dan untuk rasanya, donat madu ini enak banget, lembut dan juga empuk. Recommended ya untuk dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.